Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang pemogokan karyawan. Di sini saya Diki Ibrahim Syah. Dimyati Muad Mubarok. Perkenalkan, nama saya Intan Tarlenuka Siregar. Saya Lutfi Duananda. Nama saya Fani Mater Munaf. Saya akan menjelaskan definisi, tujuan, serta penyebab mogok kerja. Mogok kerja, tindakan sekelompok pekerja yang bersifat sementara dan secara bersama-sama yang berupaya menghentikan pekerjaan pada pengusaha untuk memperoleh kelonggaran yang lebih besar dalam suatu hubungan industrial terhadap apa yang hendak diberikan pengusaha pada perundingan. Pemogokan merupakan senjata ekonomi terakhir dari pekerja yang dapat memaksa pengusaha untuk menerima tuntutan pekerja. Hal ini selaras dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu berbunyi mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan mogok kerja. Tujuan mogok kerja adalah untuk memaksa perusahaan mendengarkan dan menerima tuntutan pekerjaan atau serikat pekerja dengan cara memperlambat produksi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab mogok kerja. Ada 4, yaitu yang pertama faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan. Di sini faktor finansial meliputi besarnya gaji, jaminan sosial, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan. Faktor fisik meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan waktu istirahat. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan karyawan. Yang terakhir yaitu faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik sesama karyawan atau karyawan dengan atasan maupun karyawan dengan karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang pemogokan kerja. Kegiatan pemogokan kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 137 sampai pasal 145. Pasal 137. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pasal 138 ayat 1. Pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Ayat 2. Pekerja atau buruh yang tidak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Selanjutnya pasal 139. Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Pasal 140 ayat 1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Ayat 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat a. Waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. B. Tempat mogok kerja. C.
alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Dan D. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja atau serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Ayat 3. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. Ayat 4. Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara A. Melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau B. Bila dianggap perlu, melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Pasal 141 Ayat 1. Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 wajib memberikan tanda terima. Ayat 2. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Ayat 3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. Ayat 4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Ayat 5. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. Pasal 142 ayat 1. Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan 140 adalah mogok kerja tidak sah. Ayat 2. Akibat dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur dengan keputusan menteri. Pasal 143 ayat 1. Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Ayat 2. Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 144. Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang A. Mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan, atau B. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Pasal 145. Dalam hal pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah. Lalu siapa saja yang berhak melakukan mogok kerja? Dalam undang-undang dijelaskan bahwa semua pekerja atau buruh berhak melakukan mogok kerja apabila tidak mencapai kesepakatan dengan perusahaan. Namun, ada beberapa kelompok pekerja yang dilarang melakukan mogok kerja. Yang pertama, pekerja layanan publik atau pegawai negeri
yang memiliki wewenang atas nama negara. Yang kedua, pekerja layanan esensial seperti rumah sakit, layanan listrik, layanan air bersih, layanan telepon, dan lain-lain. Yang ketiga adalah beberapa pekerja layanan minimal. Penetapan layanan minimal dalam kasus larangan mogok kerja hanya dimungkinkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, layanan yang bila terganggu akan membahayakan jiwa, keselamatan pribadi, atau kesehatan keseluruhan atau sebagian masyarakat. Yang kedua, layanan yang tidak esensial namun dapat menjadi esensial bila suatu mogok kerja berlangsung melewati waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu. Yang ketiga adalah layanan publik dengan kepentingan yang mendasar seperti jasa angkutan transportasi dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan pegawai outsourcing? Dari sumber hukum online berkenaan dengan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang notabene non-organik, pada umumnya sama saja hak-haknya dengan tenaga kerja organik di perusahaan user, seperti hak untuk tidak didiskriminasi, lalu hak untuk cuti hamil dan melahirkan, dan tentu saja hak untuk melakukan mogok kerja. Selanjutnya adalah konsekuensi bila karyawan melakukan mogok kerja secara tidak sah. Nah, dalam hal mogok kerja dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan setidaknya 7 hari sebelum dilaksanakan mogok kerja, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, perusahaan dapat mengambil tindakan sementara dengan melarang mogok kerja di lokasi kegiatan proses produksi atau bahkan di lokasi perusahaan bila dianggap perlu. Ini sesuai dengan pasal 140 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya begitu juga jika mogok kerja dilakukan secara tidak sah, maka pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja tersebut dapat dikualifikasikan sebagai mangkir oleh perusahaan. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Kemenakertrans tahun 2003. Kemudian, untuk pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja dilakukan oleh perusahaan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja atau buruh yang tidak memenuhi panggilan ini dianggap mengundurkan diri secara sukarela. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 dan 3 Kemenakertrans tahun 2003. Selanjutnya, konsekuensi bila menghalangi mogok kerja secara sah, tertib, dan damai. Nah, siapapun tidak boleh menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai. Yang maksud dengan menghalang-halangi antara lain dengan cara yang pertama menjatuhkan hukuman, yang kedua mengintimidasi dalam bentuk apapun, atau melakukan mutasi yang merugikan. Nah, lebih lanjut juga diatur bahwa apabila suatu mogok kerja terlaksanakan secara sah, tertib, dan damai, maka siapapun dilarang melakukan penangkapan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja tersebut. Nah, sanksi bila menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara, atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mogok kerja. Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Syarat administratif yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah terdapat pada pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu yang pertama, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Kemudian pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat waktu, yaitu hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja, tempat mogok kerja, dan alasan serta sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja tersebut. Kemudian tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja atau serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh
yang ditunjuk sebagai koordinator atau penanggung jawab mogok kerja tersebut. Selanjutnya yaitu upaya sebelum dan selama pemogokan. Yang pertama, instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima. Kemudian sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkan dengan para pihak yang berselisih. Kemudian jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. Lalu jika dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.